Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada pertemuan kedua ya. Setelah pertemuan pertama kita membahas tentang kontrak perkuliahan, kemudian RPS, dan saya menyampaikan tentang visi misi dari instansi kita. Nah, hari ini kita sudah mulai masuk ke materi yang lebih khusus di dalam hukum perlindungan konsumen sendiri. Untuk itu sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, kita awali dengan bacaan umul kitab terlebih dahulu. Al-Hadini. Baik, semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Hari ini materi kita adalah tentang perlindungan konsumen dan sejarah perlindungan konsumen. Oke, ini subtemanya kita ya. Nah, apa itu perlindungan konsumen ya? Sebelum kalian mempelajari lebih jauh tentang hukum di dalam perlindungan konsumen, teman-teman juga harus tahu dulu apa itu pengertian perlindungan konsumen. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, ini yang nantinya akan kita pakai sebagai acuan sampai selesai mata kuliah ini. Nah, perlindungan konsumen dalam pasal 1 angka 1 tersebut adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Nah, untuk batasan definisi dari hukum perlindungan konsumen sendiri itu memang tidak kita temukan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya. Namun menurut AZ Nasution di dalam bukunya itu, hukum perlindungan konsumen itu adalah keseluruhan dari asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen di dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Jadi di perlindungan konsumen ini tidak hanya pada penyedia barang ya, jasa pun itu juga masuk di dalam upaya yang dilindungi di dalam perlindungan konsumen ya. Jadi tidak hanya barang yang dihasilkan oleh produsen semata. Oke. Selanjutnya pengertian lain adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen di dalam hubungannya dengan masalah penyediaan, penggunaan produk antara konsumen dengan penyedia dan penggunanya di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Tidak hanya barang tetapi jasa pun juga ikut di dalam upaya perlindungan konsumen. Nah, sejarah perlindungan konsumen sendiri itu seperti apa ya? Di Amerika Serikat itu pada tahun 1960-an sampai 1970-an itu terjadi suatu perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Jadi perlindungan konsumen itu pada saat itu banyak dibahas ya, banyak buku-buku dan artikel yang ditulis pada saat itu di sana yang berkenaan dengan perlindungan konsumen dan akhirnya itu bisa atau berhasil diundangkan sebagai suatu peraturan dan dijatuhkan putusan-putusan hakim yang mana itu memperkuat kedudukan dari konsumen ya. Seperti yang kita tahu, keadaan yang lemah ya di dalam upaya perlindungan konsumen itu terletak pada konsumen ya, bukan pada produsennya. Karena konsumen sebagai pengguna barang atau jasa tersebut. Nah, di Indonesia sendiri itu gerakan perlindungan konsumen itu menggema ya dari gerakan serupa di Amerika Serikat ya. Dari Amerika itu di Indonesia pun juga bergerak, tidak hanya di sana.
Yang pertama merintis adalah YLKI, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kalau kalian sering melihat apa ya, di label-label kalau ada layanan konsumen ya, itu kita punya advokasi konsumen di Indonesia yang namanya YLKI ini. Ya, sehingga memang produsen itu dituntut untuk ada layanan konsumen sehingga tidak sampai ke permasalahan hukum yang lebih panjang terkait dengan perlindungan konsumen. YLKI sendiri ini sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia yang berdiri pada 11 Mei 1973. Nah, hal ini tidak berarti sebelum YLKI ada itu perhatian terhadap konsumen di Indonesia sama sekali terabaikan. Ya, sudah dibahas, namun belum ada suatu wadah ya. YLKI ini sebagai wadah atau tempat untuk menyalurkan apabila ada pelanggaran-pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Kemudian dilihat dari kualitas dan materi muatan produk hukum dibandingkan dengan keadaan negara maju, terutama di Amerika Serikat, Indonesia itu masih jauh ya dari menggembirakan atau menguntungkan konsumen ya istilahnya di situ. Nah, keberadaan peraturan hukum itu bukan satu-satunya ukuran untuk menilai suatu keberhasilan gerakan perlindungan konsumen. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia sendiri baru benar-benar dipopulerkan sekitar 25 tahun yang lalu dengan berdirinya YLKI. Setelah YLKI lalu muncul berbagai organisasi-organisasi yang mirip dengan YLKI. Antara lain ada Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen. Ya, ini disingkat LP2K. Ini tempatnya di Semarang, yang berdiri sejak Februari tahun 1988. Dan pada tahun 1990 LP2K ini bergabung sebagai anggota Consumer International ya, atau CI, yaitu pada taraf internasional. Ini sudah bergabung. Kemudian YLKI sendiri tujuannya itu apa? Yaitu melindungi konsumen, menjaga martabat dari produsen dan membantu pemerintah ya. Nah, YLKI sendiri itu juga punya cabang-cabang di berbagai provinsi dan didukung oleh media massa seperti Media Indonesia dan Kompas ya. Jadi YLKI ini biasanya layanan pengaduan masyarakat ya. Kalau di media massa ya, di koran atau media cetak ataupun elektronik. Nah, pasti ada kolom-kolom pengaduan konsumen ya. Nah, ini adalah tujuannya yaitu tadi untuk melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen. Itu salah satu kegiatan atau arahan atau kegiatan yang dilakukan oleh YLKI sehingga masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan aspirasi mereka apabila mereka merasa dirugikan atau adanya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Nah, ditinjau dari kemajuan peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang perlindungan konsumen, saat ini dapat dikatakan masih sangat minim, baik dari segi kuantitas peraturannya maupun ke dalam materi yang dicakupinya. Lalu jenis peraturan perundangan pun bervariasi, mulai dari ordonansi dari undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, ya itu zaman dulu ya. Kalau sekarang kan keputusan presiden dan perpres, peraturan presiden, keputusan menteri, keputusan bersama beberapa menteri, keputusan dirjen dan lain-lain. Nah, gerakan konsumen di Indonesia ini termasuk yang diprakarsai YLKI itu mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UU-PK dibawa ke DPR. Dan rancangannya disahkan menjadi undang-undang pada 20 April 1999 serta berlaku efektif 1 tahun kemudian.
Kehadiran UU PK ini juga karena cukup kuatnya tekanan dari dunia internasional ya setelah pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization ya, persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, maka ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti standar-standar hukum yang berlaku dan diterima luas oleh negara-negara anggota WTO, World Trade Organization, atau Organisasi Perdagangan Dunia. Nah, gerakan konsumen internasional sejak tahun 1960 itu juga punya wadah yang disebut International Organization of Consumer Unions atau IOCU ya, yang sejak tahun 1995 itu berubah menjadi nama Consumers International, di mana LP2K dan YLKI merupakan salah satu anggota organisasi tersebut. Anggota organisasi CI tersebut itu mencapai 203 organisasi konsumen dari 90 negara di seluruh dunia. Misalnya nih Australia punya 15 organisasi yang ikut sebagai anggota CI. Kemudian Malaysia ada 5 dan Indonesia ada 2, yang tadi YLKI dan LP2K. Nah, setiap 15 Maret CI memperingati Hari Hak Konsumen Sedunia. Ya, ini bentar lagi ya, ini kan sudah Februari, Maret. Nah, itu ada Hari Hak Konsumen Sedunia. Nah, saat ini memang dua organisasi itu yang mana ada cabang-cabang atau perwakilan di setiap provinsi ya. Dari LKI dan LP2K, mungkin ke depan nanti akan ada organisasi baru yang dari teman-teman semua sebagai seorang sarjana hukum ini dan care terhadap perlindungan konsumen nanti bisa membuat suatu organisasi-organisasi yang melindungi konsumen. Nah, pengertian konsumen sendiri itu apa? Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 Pasal 12, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Ya, itu adalah konsumen. Sebelum muncul UU PK yang diberlakukan mulai 20 April tahun 2000, hanya sedikit sekali pengertian normatif yang mengatur secara tegas tentang konsumen di dalam hukum positif di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga sempat ada ditemukan definisi dari konsumen, yaitu setiap pemakai atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Jadi pengertiannya sebatas itu. Kemudian di Belanda ketentuan mengenai perlindungan konsumen ya di dalam buku BW ya, buku 6 mengenai tanggung jawab produk. Nah, isinya itu dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Pakar masalah konsumen di Belanda itu juga ingin membedakan antara konsumen dan konsumen akhir. Konsumen yang dalam arti luas itu mencakup dua kriteria itu, sedangkan yang sempit hanya konsumen akhir. Nah, yang dimaksud di dalam UU PK kita ya pada pasal 1 ayat 2, di penjelasan pasal 1 ayat 2 itu adalah konsumen akhir. Azet Nasution sendiri menyatakan HPK adalah HPK itu hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas atau kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan dari konsumen. Hukum konsumen sendiri diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup atau dalam hidup bermasyarakat. Asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur
hubungan dan masalah konsumen tersebar dalam berbagai bidang hukum. Ya, tidak hanya hukum perdata ya, ada hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional, terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen. Kemudian karena posisi konsumen yang lemah, ini harus dilindungi oleh payung hukum. Ya, salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, menurut Siddhartha di dalam bukunya, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Aspek perlindungannya misalnya, bagaimana cara mempertahankan hak-hak dari konsumen terhadap gangguan-gangguan pihak lain atau terhadap kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh produsen. Itu untuk gambaran dari pengertian dan sejarah hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja untuk materi hari ini, teman-teman. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi bersama di platform yang kita sepakati. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.